Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di Ragam Channel, masih seputar ragam seni dan karya di ranah Minang ataupun di luar ranah Minang. Oke, Dun Sana, kali ini kita akan membahas masih tentang seputar alat musik tradisional Minangkabau Sumatera Barat, masih seputaran dengan apa itu saluang. Kalau di video sebelumnya kita membahas apa itu saluang dan saya sudah jelaskan di video sebelumnya, dan kali ini kita akan coba membahas cara memainkan atau cara petikan ataupun cara meniup saluang. Di sini saya sudah ada beberapa buah saluang yang bisa dimainkan, ataupun kedua saluang ini sangatlah berbeda. Antara perbedaannya, saluang yang satu dengan yang satunya itu terletak pada suaranya. Kecil dan besar saluang tidaklah sama ukuran suaranya. Dan di sini kita akan coba membahas gimana cara peniupan saluang ataupun petikan saluang ataupun nada saluang ataupun lagu-lagu saluang. Di dalam kita meniup saluang atau memainkan alat musik tradisional khas Minangkabau Sumatera Barat ini, kita wajib mengetahui beberapa unsur ataupun yang harus kita tekuni dan kita pelajari ataupun kita tahu, yaitu yang pertamanya kita harus tahu urutan nada, nada tinggi dan nada rendah pada nyanyi tersebut. Yang kedua, kita harus tahu tutup berapa dan buka berapa, atau di Minangkabau biasanya orang menyebutnya pakok. Pakok sama dengan kalau kita sebut yaitu dengan tutup. Kalau di Minangkabau biasanya orang menyebutnya pakok, pakok 1, pakok 2 atau pakok 3 atau maupun pakok penuh. Jadi di sini kita akan membahas satu persatu gimana cara meniup saluang atau memainkan saluang, dan gimana cara penghembusan ataupun pernapasan. Di sini saya akan mencoba memainkan satu buah alunan atau irama saluang yang bisa saya lihatkan atau dengarkan sementara ini. Oke, pemirsa di rumah, rekan-rekan sahabat Ragam Channel, di sini saya akan menjelaskan apa itu tutup ataupun pakok 1, pakok 2 dan pakok 3 tadi. Di sini saya akan mengulas satu persatu, tetapi lebih dahulu kita akan mencoba meletakkan gimana cara letak ataupun peniupan saluang. Di sini saya akan mencoba meletakkan di bibir ataupun setengah dari mulut kita posisi saluang. Maka disitulah kita bisa mencari bunyi nada ataupun tempo saluang. Kalaupun dia tidak berbunyi, kita angsur dan cari di mana letak yang pasti ataupun pas pada mulut kita. Di situ kita akan bisa menghasilkan nada ataupun bunyi saluang. Jikalau sudah pas, barulah kita mempelajari ataupun mencoba dengan meletakkan jari seperti ini. Ada orang juga yang seperti ini, ada juga yang seperti ini, tetapi itu terserah kepada Anda dan teman-teman yang belajar.
itu tidak ada unsur harus begini dan harus begini. Itu terletak pada unsur dimana kesenangan hati Anda untuk meletakkan jarinya. Kalau saya bisa memainkan seperti ini. Baik rekan-rekan teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman dan rekan-rekan sekalian untuk pemula ataupun tidak pemula bisa mengetahui video-video terbaru dari saya. Oke, next lanjut. Kali ini kita akan mencoba membahas satu persatu apa yang tadinya saya sebut dengan tutup ataupun pakok 1, pakok 2 dan pakok 3 ataupun pakok penuh. Posisi tangan seperti ini. Baiklah, sekarang saya akan mencoba untuk pakok 1. Ya, itu kawan-kawan dan teman-teman, itulah dia pakok 1. Dan sekarang kita akan mencoba alunan pakok 2. Kali ini saya akan mencoba salah satu dari petikan ataupun tutup pakok 2. Oke, pemirsa dan rekan-rekan teman-teman sekalian, itu adalah salah satu yang disebut dengan pakok 2. Oke, di sini selanjutnya kita akan mencoba membahas pakok 3. Oke, teman-teman sekalian, di sini setelah pakok 1, pakok 2, pakok 3, selanjutnya kita akan mencoba untuk pakok full atau penuh ataupun pakok 4 menurut lubang salung ini. Itulah yang dinamakan dengan pakok 4, dimana satu lubang ataupun keempat lubang ini sangatlah jauh berbeda dan bisa menghasilkan nada-nada yang cukup enak didengar dan bisa untuk dipelajari bagi teman-teman dan rekan-rekan yang ingin minat belajar. Oke, di dalam kita berunsur memainkan alat musik khas tradisional Minangkabau ini, kita harus perlu tahu, kalau menurut saya ataupun menurut rekan-rekan yang lain, intinya kalau menurut saya kita harus mengetahui apa itu dengan tempo saluang ataupun irama saluang, tutup saluang, ataupun yang biasa dibilang di Minangkabau itu dengan pakok, biasanya kita menyebutnya dengan tutup. Kita harus mengetahui tutup 1 ataupun tutup 2 ataupun tutup 3 ataupun maupun tutup penuh, dimana kita di situ bisa mengetahui kemana arah lagu dan tujuan. Tetapi yang paling terpenting kalau menurut saya, kita harus mengetahui
Yang pertama bunyi saluang, dan yang kedua tutup satu ataupun tutup berapanya kita harus mengetahui, dan yang ketiga kita harus mengetahui juga apa dan gimana cara imbauan untuk memasuki sebuah lagu tersebut, dan selanjutnya kita harus mengetahui gimana dan lagu apa yang akan kita mainkan. Setidaknya kita harus mengetahui lagu dulu, barulah kita bisa mencoba atau mencari bunyi, ataupun kita bisa mencoba-coba untuk meniup ataupun memainkan alat musik tradisional khas Minangkabau ini. Oke, next teman-teman dan rekan-rekan sekalian, kali ini itulah dulu pembahasan kita yang bisa saya ulas kali ini. Kalau next kita di video selanjutnya masih kita akan membahas seputar alat-alat musik tradisional Minangkabau. Oke, terima kasih bagi teman-teman dan rekan-rekan yang telah mengunjungi channel saya. Selamat dan sehat selalu bagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.